Baik, di video kali ini gue akan jelasin tentang nikah muda ya. Tapi bukan tentang nikahnya, tapi tentang perceraiannya. Coba kalian bayangkan ini. Umur kalian baru 23 tahun, terus teman-teman kalian ya, ada yang lagi sibuk nge-YouTube, cari loker, atau lagi milih skripsi ya. Tapi di saat yang sama, kalian justru lagi duduk di depan hakim pengadilan agama, nunggu ketok palu yang menandakan status kalian ya, janda atau duda. Fenomena ini bukan sekedar cerita sinetron. Data menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia itu terus meningkat. Dan mayoritas pelakunya itu adalah pasangan yang muda ya, pasangan yang di bawah umur 20 tahun. Pertanyaannya adalah, nikah muda itu solusi atau ibadah, atau justru melainkan sebuah bom waktu yang kita pasang sendiri? Banyak dari kita ya, dari kalangan masyarakat kita atau dari kalangan teman-teman kita tuh yang terbuai oleh konten couple goals ya. Dari TikTok, dari Instagram ya. Lihat pasangan muda tidur bareng, masak bareng. Kayaknya memang kelihatannya enak gitu, enak banget gitu kelihatannya. Kita sering dikasih narasi bahwa daripada zina mending nikah muda. Rezeki mah ada yang ngatur. Kan pasti banyak banget gitu yang nggak bertahan 2 sampai 3 tahun atau berapa gitu ya, berdasarkan riset data ya. Ada tiga alasan nih. Ada tiga alasan. Yang pertama apa? Komunikasi. Ya, ada communication gap. Di mana pasangan muda itu cenderung egois. Di mana ketika mereka ada masalah, mereka larinya ke status, larinya ke sosmed lah ya intinya. Mereka mengumbar-ngumbarkan masalah. Padahal itu tuh masalah keluarga dia, masalah rumah tangga dia itu memang tidak boleh diumbar-umbar. Yang harus dilakukan adalah problem solving terlebih dahulu, atau mengatasi masalahnya dahulu tanpa harus mengumbar aib ke sosmed atau tapi memang kebanyakan seperti itu sekarang. Yang kedua apa? Yang kedua adalah intervensi dari mertua. Ya, itu sering terjadi ketika eh, pasangan itu sedang ada masalah, orang tua ikut campur atau mertua ya bahasa ikut campur. Itu malah selalu memihak dari salah satu biasanya. Atau kalau memang salah satu pasangan tersebut mungkin laki-laki ya, kalau finansialnya belum cukup pasti ada tangan tertentu. Disinilah konflik terjadi. Oke, pesan kalian ya ini ya dari gua kalian yang pengen nikah muda ya karena FOMO atau karena lihat teman ikut-ikutan kayak gitu kan, atau memang karena kalian takut karena telat nikah ya. Ini nikah itu bukan maraton ya guys ya. Nikah itu bukan sprint, bukan gerbang menuju kebebasan, no. Itu statement yang menurut gue itu sangat salah sekali. Tapi itu gerbang menuju tanggung jawab yang lebih besar. Gue tidak bilang ya nikah muda itu salah, enggak. Kadang nikah muda juga ada yang sukses ya kan. Tapi mereka yang sukses adalah mereka yang sadar bahwa nikah itu bukan sekedar cinta saja, tidak cukup ya. Bahwa butuh kedewasaan, regulasi emosi, dan dasar finansial yang kuat. Kenapa sini gue tekankan untuk finansial lebih kuat? Karena apa? Zaman semakin maju, kebutuhan semakin tinggi ya. Dan finansial itu benar-benar harus jadi pondasi yang sangat kuat. Karena kebanyakan angka perceraian juga ya, itu selain ego, ada nomor 2 itu finansial. Itu sangat-sangat sekali berpengaruh pada rumah tangga ya. Jadi benar-benar harus, kalau yang kalian yang masih muda, masih berproses, banyakin nabung lah ya. Atau enggak yang udah belajar saham kayak itu, yang sebagainya, itu sangat bagus sekali. Apalagi yang punya kreativitas ya kan, punya skill, itu diasah lagi aja ya. Jadi menurut gue ya, nikah itu memang bukan maraton. Tapi nikah itu adalah kesiapan dari segala aspek yang ada. Aspek pokok, aspek fundamental. Itu memang benar-benar harus dipersiapkan. Buat kalian yang sekarang mungkin lagi di fase ini ya, lagi di fase ingin atau baru mau melangkah, take your time, manfaatkan waktu yang ada, persiapkan dengan sebaik-baiknya ya guys ya. Lebih baik terlambat nikah tapi dengan orang yang tepat, daripada nikah cepat tapi berakhir di pengadilan. Itu sangat medis sekali. Dan jangan sampai kita untuk membuat kemiskinan yang baru. Kenapa? Di Indonesia, kemiskinan itu terjadi karena ya itu tadi,
nikah muda cerai karena faktor ekonomi harus udah mah gitu nikahnya punya anak cepat ya kan, finansial belum siap. Jadi itu menjadi benar-benar suatu problem yang umum tapi susah dihilangkan gitu. Jadi gimana menurut kalian? Apakah setuju kalau nikah muda itu bagus atau kalian punya cerita atau inspirasi yang lain atau punya pendapat yang lain terkait nikah muda ini? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Kita diskusi secara ringan, diskusi secara sehat. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa tekan tombol like, subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin sekarang lagi bingung ya untuk cari literasi yang lain terkait nikah muda itu bagus apa tidak. Tapi kesimpulan dari saya, nikah muda itu boleh asalkan memang sudah siap secara mental dan finansial. Itu sangat penting sekali. Oke.